Jadi saya mau Bapak dan Ibu jangan bersekutu sama setan, sama Allah aja. Jadi paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau ngantuk lawan, Saya mau Bapak dan Ibu seperti orang Indramayu, dagang nasi uduk, untungnya bersih 1 hari 2 juta. 1 hari untungnya 2 juta dagang nasi uduk. Dari dagangnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Untungnya 2 juta habis. Dia praktekin ilmu RDI. Dia udah datang ke sini 3 kali, privat kemarin sekali. Khusus. Nah, Bapak dan Ibu coba paksain. Celana dalam bekas pakai 9 hari, Bapak atau Ibu, celana dalam yang bekas mens digantung di atas. Di tempat dagang nasi gorengnya. Jangan sampai kelihatan orang. Jorok, enggak lah. Kan jauh dari panggang api. Jauh, taruh di atas. Gitu. Beda sama pesugihan. Kalau pesugihan kan adanya di tempat makan. Di piring, di penggorengan, di panci. Kalau ini bukan pesugihan, ini tolak bala. Kalau ada tetangga Bapak atau tetangga Ibu yang sama-sama dagang, supaya nggak ada saingan pakai itu. Jadi kalau dia saingan dia mental, kita yang menang. Jadi bukan pesugihan. Kalau pesugihan kan ada belatung, ada cacing di tempat piringnya atau di tempat baskomnya kan. Kalau ini bukan, kan digantung di atas. Jauh dari tempat masaknya. Bisa? Begitu juga Bapak yang dagang alat listrik. Begitu juga Bapak yang sembako. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini, jangan berpikir saya usaha apa ya. Saya usaha apa ya, itu udah masuk mikir. Tapi saya mau berbuat. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kebanyakan kita suka mikir, saya usaha apa ya di hari tua ini ya. Besok buat hari tua saya usaha apa ya. Apa saya makan orang ya. Makan orang tuh maksudnya makan duit orang. Makan duit orang. Jadi duit orang dimakan sama kita. Nggak boleh. Karma berjalan. Karma ada. Nanti ngerinya anak cucu kita. Kitanya udah mati. Anak kita susah, cucu kita susah. Akhirnya kita udah mati disalah-salahin sama cucu dan anak. Kenapa? Karena kita waktu hidup suka makan duit orang. Makan duit orang. Emang gurih, emang enak. Tapi kasihan keturunan kita. Udah umur kita pendek. Kita cerai sama istri. Coba, udah berapa kali kita cerai? Masa cerai lagi? Janganlah. Kasihan anak-anak. Ibu, ada berapa? Ada berapa sifatnya Ibu yang masih nempel? Banyak nih kayaknya Pak Haji. Ada 18? Enggak ada. Ada 18? Ada 10? Adalah ya. Anggaplah 10 ya. Ya. Yuk sebelahnya. Ibu, ada berapa sifat? Gundah, gelisah, sedih, ngeluh Pak Haji, mikir, komen. Cerewet Pak Haji. Cerewet, 7 ya. 8 ya. Iya Pak Yuk Haji. sebelahnya dari Malang. Manusia tertinggi di Malang. Tingginya 145. Kalau sekarang udah nggak ada lah, tapi saya ngambil sholat taubatnya itu ngambil gelisah, sedih, jengkel dengan mikir dengan kedus. Oke, 6 ya. 5. 5 ya. Oke. Bos, terangin bos. Jangankan 18. Jangankan 10, jangankan 5, jangankan 4, 1 pun nggak boleh. Terangin bos. Ya. Bapak, Ibu-ibu masih semangat ya? Masih. Ya. Mau hidup panjang lagi? Ya. Mau ya? Alat kelamin ini mau panjang lagi gak? Prok. Iya. Bapak sekalian, kita mesti tetap semangat seperti saat saudara kita yang dilaknat oleh Allah yang namanya Syaiton
saudara kita Saiton, Sition itu dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, dilaknat, dihinakan oleh Allah sebagai makhluk yang terhina dan sudah diputuskan oleh Allah menjadi makhluk yang terlaknat. Kira-kira Bapak Ibu sudah dihinakan oleh Allah sehina-hinanya setan itu, apa masih lebih mulia Bapak Ibu? Lebih mulia. Masih kan? Iya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setan yang dibegitukan oleh Allah, setan masih punya semangat hidup. Masih punya semangat hidup kan dia? Menggoda. Hah? Iya. Masih punya semangat hidup. Karena kadang bapak-bapak, ibu-ibu dengan kondisi yang diterima saat sekarang ini, semangat hidupnya sudah habis, sudah melemah, sudah pasrahnya itu pasrah untuk tidak tahan dengan keadaan, sehingga motivasinya sangat lemah. Apa motivasinya orang yang melemah itu? Daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, saudara, mertua, tetangga, menghina-hina, lebih baik mati saja. Itu lemah. Iya. Sudah, pasrahnya sudah semua. Daripada hidup sengsara, soro banget uripe, udah. Itu yang semangatnya melemah. Tapi semangatnya yang mencontoh setan, semangat yang datang ke dekatnya Ibu di Malang sana. Gunung apa Ibu? Gunung Semeru. Yang sana lagi? Gawi. Gunung apa? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Ya. Itu semangatnya mencontoh setan. Dia punya semangat yang luar biasa. Ini yang menjadi modal. Jadi tidak mengeluh akhirnya. Kenapa? Punya semangat. Daripada saya hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, dihina-hina, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya menjadi temannya setan, dimakan setan pun sanggup. Itu artinya apa? Punya semangat seperti semangatnya setan saat dihinakan oleh Allah. Ngikut dia, semangat. Semangatnya aja. Hah? Semangatnya aja. Semangat luar biasa. Dihinakan oleh Allah, dia punya hajat yang luar biasa. Apa yang disampaikan iblis kepada Allah? Saya terima ketetapan dan takdirmu kepadaku Allah. Aku punya permohonan, punya hajat yang pasti Allah kabulkan. Sudah dihinakan, harusnya kan daripada saya dihinakan hidup panjang, udah ada ya Allah, masuk neraka sekarang aja deh, masuk neraka. Harusnya kan begitu kalau kita ya. Malu sama malaikat, malu sama Adam, sama manusia saat itu yang dimuliakan. Harusnya begitu, harusnya. Ngapain saya sekarang sudah jelas-jelas hina kok masih. Enggak, dia walaupun dihinakan motivasinya apa? Mau hidup. Ekstrim enggak hajatnya setan? Ekstrim Bapak Ibu sekalian. Saya minta ditangguhkan hidup saya sampai hari kiamat. Semangat hidup, semangat. Kalau kita kan enggak umur panjang doang kan? Panjang. Kalau dia enggak sampai kiamat. Nah, Langsung mentok deadline. ekstrim. Dan dia usahanya juga ekstrim. Saya harus punya kawan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini kawan-kawannya. Saya harus punya kawan Allah. Saya akan Goda. ajak, goda anak cucu Adam, semuanya akan
saya ajak menjadi anggota saya, harus ikut partai saya, partai setan. Ikut. Banyak nggak anggotanya? Nih yang pada duduk di bawah, yang pada duduk di karpet bawah. Jadi, Ya. tuh. Setannya langsung datang. Setannya langsung lari. Setannya Iya. keluar satu. Jadi semangatnya luar biasa, semangat hidup. Kita kan menghadapi kenyataan kan sudah dengan pahitnya hidup yang diterimakan Allah kepada kita melemah. Berat rasanya, malu rasanya. Nah, itu. Ini yang harus kita lawan. Kita contoh siapa? Setan. Setan. Semangatnya. Betul? Semangatnya saja yang contoh. Hah? Oh iya. Semangatnya. Sampai minta direstui oleh Allah, saya akan datang kepada manusia itu dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Anak cucu Adam. Iya. Kan bapak dan ibu termasuk kita ya. Ya. Iya. Semangatnya seperti itu. Semangat juangnya. Apapun dilakukan, padahal sudah jelas-jelas menderita, dia akan sengsara loh ya. Dia akan sengsara jelas. Hah? Masih semangat itu. Nah, kita harus lebih semangat. Kita sudah melemah. Diberikan arahan pelajaran Pak Haji, bangun malam ngantuk Pak Haji. Takut Gak bisa Pak Haji, ngantuk. saya ngantuk. Baca Quran gak kuat Pak Haji. Itu ciri-ciri setan. Ciri-ciri setan. Itu digoda setan untuk tidak semangat. Padahal setannya semangat nggak setannya? Semangat. Semangat. Berarti saya dong. Iya. Jadi setannya aja semangat. Jadi membikin kita untuk tidak semangat hidup. Supaya ikut jadi anggotanya setan. Ini ya kita contoh awalnya semangatnya ini dulu. Dan itu semua dikabulkan oleh Allah. Diizinkan enggak? Diizinkan kan? Diizinkan. Minta hidup panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Punya anggota yang banyak, Allah kabulkan hajatnya. Silakan. Pasti mereka akan mau bagi yang tidak mengikuti petunjukku. Jadi memang ada dua jalur. Jalur yang ikut arus sekutu sama setan, dan arus yang mengikuti petunjuk Allah pasti menjadi sekutunya sama Allah. Nah, kita di sini mengajari untuk bersekutunya kepada Allah. Kita bersihkan sekutu-sekutu bersama setan. Sehingga yang utama diajarkan Pak Haji kepada kita semua, yang pertama biar seperti setan tadi apa? Legowo. Terima takdir dan ketetapan Allah dengan lapang dada. Nggak boleh protes. Setan protes enggak? Nggak. Setan enggak protes. Kita suka protes. Salah saya apa ya? Kok saya hidupnya menderita ya sekarang? Kenapa ya ekonomi saya terpuruk? Nggak boleh, itu udah masuk ke 18. Ngeluh ada, komen ada, mikir ada, takut ada, bla 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 tuh ada semua. Jangan. Lanjut. Ya. Jadi dengan legowo, dengan lapang dada, itu membuka peluang, membuka pintu terkabulnya hajat. Contohnya siapa tadi? Contohnya setan. Contohnya setan. Bapak kalau ngomong setan jangan madep ke ibu ya. Jangan.
Madep ke sana, Pak. Madepnya ke depan. Madep, ya. Ya, jadi ini menjadi motivasi kita contoh. Setan saja semangatnya seperti itu, legowonya seperti itu, kita masih ada kesempatan untuk bangkit, diangkat oleh Allah dari keterpurukan yang dialami sekarang. Dan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita semua. Pasti. Kenapa kondisi nasi gorengnya sekarang hanya untungnya 200.000? Kalau kemarin-kemarin sebelum berobat ke RDAY, kalau untungnya 2 juta, mungkin sudah melangsat mungkin. Ibu harus bersyukur. Kalau nasi gorengnya untungnya sehari 2 juta, kira-kira masih sayang ibu enggak kira-kira? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Banyak duit malah tambah sayang, Pak. Nggak mungkin. Bukan cari istri lagi nih. Mati, Pak Haji. Iya, itu Kasih jalan. Kasih Ya, jalan. setan mau masuk. Kasih jalan, setan mau masuk. Kasih jalan, setan mau masuk. Baik. Tuh, iya. Ya. Jadi apapun itu pasti ada yang nilai terbaik yang kita terima. Kalau toko listriknya berkembang baik, nah, bisa jadi aneh-aneh. Nah, mumpung ini jadi diturunkan oleh Allah, bersyukur untuk mengevaluasi diri. Terus gimana? Kita hadir ke Allah, kata Pak Haji. Untuk apa? Harus dengan ibadah yang ekstrim. Karena hajat kita sekarang itu ekstrim, hajat kita maksa supaya kemarin-kemarin yang sudah pernah kita peroleh itu kembali lagi, pernah kita nikmati itu kita akan menikmati lagi, maka kita harus memaksakan ibadah secara ekstrim. Bikin takjub Allah, sering diulang sejak awal tadi. Bisa bikin takjubnya kepada Allah apa? Itu karena kita kalau tidak bisa bikin takjub pada Allah, maka jangan berharap Allah akan bikin takjub kepada kita. Kenapa Allah bikin takjub pada setan tadi? Karena walaupun dia dihinakan, dia tidak protes, dia legowo, dia lapang dada. Nah, kita harus lapang dada dulu dan semangat untuk ibadah yang ekstrim, tidak mengeluh se-ekstrimnya orang-orang yang bersemangat untuk hidup kaya raya yang bersekutu dengan setan. Walaupun dia harus mengorbankan istrinya, mengorbankan suaminya, mengorbankan anaknya, mengorbankan orang tuanya, mengorbankan saudaranya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri pun demi mendapatkan keinginannya, hartanya ataupun kekuatannya, dia lakukan, dia bersedia. Ada banyak banget. Kemarin yang privat. Jadi saya mau Bapak dan Ibu jangan bersekutu sama setan, sama Allah aja. Jadi paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau ngantuk lawan, Saya mau Bapak dan Ibu seperti orang Indramayu, dagang nasi uduk, untungnya bersih 1 hari 2 juta. 1 hari untungnya 2 juta dagang nasi uduk. Dari dagangnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Untungnya 2 juta habis. Dia praktekin ilmu RDAY. Dia udah datang ke sini 3 kali, privat kemarin sekali. Khusus. Nah, Bapak dan Ibu coba paksain. Celana dalam bekas pakai 9 hari, Bapak atau Ibu, celana dalam yang bekas mens digantung di atas. Di tempat dagang nasi gorengnya. Jangan sampai kelihatan orang. Jorok, enggak lah. Kan jauh dari panggang api. Jauh. Taruh di atas.
Gitu. Beda sama pesugihan. Kalau pesugihan kan adanya di tempat makan. Oh iya. Di piring, di penggorengan, di panci. Kalau ini bukan pesugihan, ini tolak bala. Kalau ada tetangga bapak atau tetangga ibu yang sama-sama dagang, supaya nggak ada saingan pakai itu. Jadi kalau dia saingan dia mental, kita yang menang. Jadi bukan pesugihan. Kalau pesugihan kan ada belatung, ada cacing di tempat piringnya atau di tempat baskomnya kan. Oh ini bukan, kan digantung di atas, jauh dari tempat masaknya. Bisa? Begitu juga bapak yang dagang alat listrik, begitu juga bapak yang sembako. Saya mau bapak dan ibu pulang dari sini, jangan berpikir saya usaha apa ya, saya usaha apa ya, itu udah masuk mikir. Tapi saya mau berbuat. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kebanyakan kita suka mikir, saya usaha apa ya di hari tua ini ya. Besok buat hari tua saya usaha apa ya. Apa saya makan orang ya. Makan orang tuh maksudnya Makan duit orang. makan duit orang. Jadi duit orang dimakan sama kita. Nggak boleh. Karma berjalan. Karma ada. Nanti ngerinya anak cucu kita. Kitanya udah mati. Anak kita susah, cucu kita susah. Akhirnya kita udah mati disalah-salahin sama cucu dan anak. Kenapa? Karena kita waktu hidup suka makan duit orang. Makan duit orang. Emang gurih, emang enak. Tapi kasihan keturunan kita. Udah umur kita pendek. Kita cerai sama istri. Coba udah berapa kali kita cerai. Masa cerai lagi? Janganlah. Kasihan anak-anak. Pak Haji itu tanah dalam Pak Haji. Saya kan dagangnya kan satu tempat sama istri. Saya kalau dagang nasi goreng malam. Istri pagi depan gerobak nasi goreng. Itu berarti tanah dalam 2 apa 1 aja Pak Haji? 2 bagus, 1 bagus. Oh, dua-duanya gitu. 2 bagus, 1 bagus. Misalnya taruh di daerah gerobak apa di tempat lain bisa Pak Haji? Boleh, di gerobak boleh, tempat lain boleh. Oh, tempat lain boleh. Di atas rolling itu bisa. Boleh. Pokoknya cara dalam yang bekas men boleh, cara dalam yang nggak ganti 9 hari nggak ganti-ganti boleh. 9 hari dipakai terus gitu. Ganti kalau demak dijemur dulu. Oh iya. Bapak pakai yang baru. Nanti yang dijemur udah kering bapak pakai lagi. Mampi udah pakai, bapak mau sholat, dijemur dulu. Bapak ganti yang baru. Nanti habis sholat dipakai lagi sampai 9 hari. Ya, pakai sebentar nggak apa-apa gitu kan ya. Iya. Sudah harus pakai. Saya Iya. terus 9 hari. Bapak pakai itu 9 hari, nggak apa-apa, nanti bijinya disolder, bijinya dipakum. Saya pakai cuma sholat aku gantung, lalu pakai lagi. Sholat gantung, pakai lagi. Gitu. Iya, nggak apa-apa, nanti divakum ya. Nanti divakum. Divakum. Saya mau apapun pekerjaan bapak, apapun pekerjaan ibu, lakukan itu. Jadi kalau ibu nganggur, pakai cadar ibu yang 9 hari nggak ganti, taruh di rumah. Nanti ada aja orang nawarin duit. Bu, ikut yuk bu. Pulang kasih 10 juta, pulang kasih 20 juta lumayan. Ada Pak ini, saya. Pak Haji, ada Mana mic-nya? ada kamar. Mana Ada mic-nya? kamar kos itu yang satu kamar tuh selalu kosong. Apa? Kamar kos. Kamar kos kenapa? Ya ada 5 kamar kos-kosan. Lepas itu yang satu kamar tuh selalu kosong. Oh, ibu pakai aja cara dalam yang bekas pakai ibu, taruh di atas plafon aja nih. Kalau ibu naik nih sekarang. Ini di atasnya ini cara dalam bekas saya semua nih. Di atas kepala ibu nih semuanya. Makanya tamu saya keluar masuk, nggak pernah sehari sepi, nggak pernah. Ini hari sepi. Ini ada ibu bapak. Nggak pernah sepi. Diletak di luar ya, di atas luar ya. Ya, boleh di atas dalam, boleh di atas luar, boleh. Oh, gitu. Manjur. Kan nih hari ini yang privat 10 juta kan belum ada. Iya. Ini kan ibu yang rombongan ya. Ya. Iya. Ya kan? Harusnya kan nggak ada. Ada yang rombongan. Nggak pernah sepi. Oh, iya. Tenang aja. Iya. Toko yang saya tunggu itu dikencing nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Bagus. Nggak apa-apa. Yang disewa itu kan saya kencing sampai yang disewa kemarin. yang Iya. kosong. Ya. Yang saya tunggu ini belum. Nggak apa-apa. Kencingin. Itu lebih dari kata Pak Haji berapa 9 hari itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti cara dalam bapak bekas pakai 9 hari atau pakai cara dalam istri. Kalau istri masih men, taruh di atas plafon. Yang itu belum.
Taruh di atas plafon. Taruh di dalam kardus, ini kan ada kardus. Oh iya. Iya. Kardus lampu. Ya. Lampu, ambil lampunya, ganti pakai cahaya dalam, taruh di situ. Tapi nanti kalau orang beli, Bapak jangan lupa, Pak, saya beli lampu itu dong. Jangan langsung dikasih. Salah. Iya, iya. Bapak mesti lihat dulu, bener gak isinya lampu, ngelihat ke dalam. Takutnya nanti viral. Ada pedagang listrik pulang dari RDAY, dia tidak jual lampu, tapi dia jualnya celana dalam. Kardusnya lampu, isinya celana dalam. Pak Haji. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Yang tadi itu loh Pak Haji, kan yang kata saya kami pinjam uang itu kan Pak Haji ya. Nah, apa namanya itu, dia kan lagi terus nih Pak Haji. Saya cariin uang untuk dibayarkah? Pasti kan berbunga-bunga terus, atau nggak usah dibayar, tapi kalau seandainya saya ada uang, lebih baik saya kesini sedekah gitu. Gimana itu Pak Haji? Iya betul. Jadi ibu nggak usah untuk bayar, nanti Allah yang bayar dengan caranya Allah. Tapi ibu dengan melakukan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Udah Pak Haji, cuman baca Quran 12 juznya itu memang belum sampai. Itu namanya belum. Ya, tapi kan belajar Pak Haji. Nggak ada kalau kita kalau udah SOS nggak ada kata belajar. Harus paksain. Harus paksain. Udah lama juga istirahat mandinya Pak Haji. Hah? Karena kemarin itu kan saya pulang dari sini kena vertigo itu nah Pak Haji. Jadinya saya nggak lagi mandi itu Pak Haji gitu loh. Mandi sholat enggak sudah Sekarang gini aja, yang mau meraktekin ilmu RDAY ibu atau bapak? Dua-duanya kemarin Pak Haji. Iya, ya udah kalau dua-duanya kerjain. Saya udah terus selesai. Iya, misalkan ibu banyak ngeluh vertigo lah, inilah, bla bla bla. Ya udah bapak yang ngerjain aja. Iya. Orang sakit vertigo tuh obatnya cuma satu, mandi jam 00 Pak, pakai pandan 9 lembar. Nanti lama-lama enggak. Orang sakit ambeien, obatnya cuma mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar. Orang sakit asam urat, mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar. Orang sakit diabetes, mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar. Orang sakit migrain, saraf kejepit, obatnya mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar. Jadi tuh mandi jam 00 tuh obat segala semua obat. Hah? Asam urat. Asam urat. Ya nggak apa-apa, tapi kan saya maunya Bapak 10 miliar. Asam urat saya nggak takjub. Jadi kalau Bapak bilang, Pak Haji, asam urat saya udah meninggal nih, saya nggak takjub. Kenapa? Karena ini udah banyak yang testimoni. Saya maunya yang 10 miliar. Saya mau yang 10 miliar. Jadi paksain baca Qurannya 12 juz. Pak Haji, kelebihan baca Quran 12 juz apa sih? 1, umurnya di atas 100 tahun. 2, tidak akan kena penyakit pikun. Tuh. 2 ya. 3, saldonya pasti di atas 10 miliar. 4, kalau Bapak meninggal dikubur, buat terang kuburannya. 5 nih terakhir, Bapak bisa modalin anak dan mantu. Nanti kalau Bapak punya anak udah gede, mantu gede, dimodalin pakai uang itu. Karena setiap bulan 10 miliar tiap bulan. Tiap bulan. Makanya ini cocok banget buat Bapak dan Ibu yang usianya udah di atas 40 tahun, jelita dan lolita di atas 50 tahun. Boleh gak Pak Haji kalau umur 30 tahun praktekin? Boleh. Tapi yang paling manjur usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau yang udah 90 tahun, nah dia tinggal nunggu dipanggil aja sama Allah. Pak Haji, satu lagi sih Pak Haji. Kan yang toko alat elektronik yang ditunggu suami saya itu, kan kemarin tuh udah dibeli orang Pak Haji. Nah tapi baru di DP itu 200 juta. Janjinya itu kan bulan 4 kemarin dilunasin. Ternyata sampai sekarang ini nggak dilunasin. Nah terus orangnya itu malah balik minta duitnya ke kita gitu loh Pak Haji. Tapi kan tadi udah bilang baca Quran dulu, paksain 12 gitu. juz. Nggak apa-apa kan Pak cair Haji. 10 miliar. Kita dibalikin diamin aja. boleh.
Nggak dibalikin boleh, kan udah punya modal 10 miliar. Berarti kita diamin aja kalau dia itu nelpon-nelpon kita diamin aja gitu Pak Haji. Iya, ibu Oh, sibuk gitu. baca Quran aja, iya. sibuk baca Quran. Emang nggak denger Mbak Nadia? Iya Pak Haji. Nadia kartu kredit 17, pinjolnya 40, suaminya pinjolnya 60. Dia taruh tuh kartu kreditnya 17, dia taruh nih pinjolnya nih 40. Dia sibuk apa? Sibuk nyari nasabah. Alhamdulillah ditarget sama kantornya 480 miliar, dia dapatnya berapa? 1 triliun. Akhirnya dapat bonus. Bonusnya buat bayar utang kartu kredit. Bonusnya buat bayar utang pinjol. Ini malah kartu kredit dipikirin. Ditinggalin. Ngapain dipikirin? Kita mikirin yang itu dulu. Ibadah aja gitu. Ibadah. ML wajib, nenen wajib. Gitu. Kalau ibu kalau mau lebih cepat lagi ngemot es krim tuh wajib. Gitu. Tahu kan ngemot es krim? Tahu gak? Ya. Nah, ini dimot sampai habis. Pak Haji saya malu mau ngemot es krim, langsung video call sama Haji Marco. Nanti tata caranya diarahin sebelah kiri dulu apa sebelah kanan dulu. Itu Pak Haji yang sholat tahajud 100 itu suratnya sama aja, rakaat pertama sama rakaat kedua sama aja Pak Haji. Iya boleh. Sama aja nggak apa-apa itu. Iya boleh. Nggak bisa dicicil ya Pak Haji ya. Langsung habis sholat hajat langsung naik hajat sholat tobat 100 berarti 68 Dicicil kali. boleh. Dijos sekaligus boleh. Oh, yang penting satu hari itu 68 rakaat. Iya, dicicil boleh. Dijos boleh. Bisa? Ya, jadi kalau duhur kita ada waktu kan bisa dicicil apa berapa 10. Iya. Kemarin kan saya ke Jos 25 kali salam, itu kan 50. Iya. Saya dengerin itu Pak Haji katanya. Boleh. Yang habis maghrib 18. Iya. Yang dicicil itu 50. Iya. Saya nggak bisa, jadi saya rapel. Boleh. 25 kali salam doang Pak Haji. Harus 50 kali salam. 50 kali salam. Berarti. Iya. Bisa? Bismillah Pak Haji. Yuk, Bapak apa sebelum saya tutup? Ibu apa sebelum saya tutup? Yaitu Pak Haji untuk mengatasi apa? Karena dagangnya udah habis kan, kita perlu kebutuhan sehari-hari kan. Ya dulunya kayak Bapak ini tadi lah, pendapatan sehari kadang cuman 100-200. Bapak mikir gak tuh namanya? Ya mikir Pak. Ya nggak boleh cara dong. Kan mengatasinya. Bapak nggak lihat Nadia. Nadia kartu kredit 17. Ya. Pinjolnya 40. Dia cabut dulu nih. Kartu kredit 17 taruh di meja. Fokus ibadah. Taruh dulu 40 pinjol. Dia fokus apa? Ibadah. Ya. Dengan ibadah fokus, alhamdulillah dia ditarget terlampauin. Dari 480 miliar dia dapat 1 triliun. Nah, akhirnya dapat bonus. Dapat bonus. Berapa bonusnya? Misalkan dapat bonusnya 400 juta. Bayarin deh kartu kreditnya 150 juta 17, pinjolnya 40 misalkan 200 juta, udah 350. Dia dapatkan 400, yang 50 ambil buat dia. Iya Pak. Plus bonus haji, dapat haji gratis. Plus mobil dapat. Plus rumah dapat dari kantornya dia. Iya. Bapak kan enggak, ibu enggak. Pak Haji, buat kebutuhan sehari-hari saya makannya dari mana? Dijamin Pak sama Allah, nggak mungkin enggak. Dijamin. Amin. Dijamin sama Allah. Nggak mungkin enggak, dijamin. Dijamin. Iya Pak. Berarti Dijamin. nggak usah mikir mau minjem lagi apa gimana. Nih gitu Pak, aja. tadi pagi nih, kan saya mau berangkat. Iya. Katanya yang tukang belanja gini, Pak Haji hari ini belanja buat apa? Buat makan tamu-tamunya. Berapa? 30 juta. Jadi hari Senin 30 juta, hari Kamis 30 juta. Ya udah, saya ke ATM tuh. Ke ATM BNI, udah ambil. Yang ada kartu saya bermasalah. Saya datanglah ke orang Bank BNI, Bang BNI, Mbak, ini kok kartu saya bermasalah katanya. Tadi enggak, kok sekarang bermasalah. Coba dimasukin lagi Pak Haji. Dimasukin lagi tuh sama saya. Malah kartu saya tenggelam. Lah gimana tuh kalau kartunya tenggelam? Ditelen. Iya ketelen, kan itu prioritas. Iya.
Terus dia minta maaf. Ya udah dipanggillah teknisinya. Pak, biasanya kalau kartu tenggelam udah nggak boleh diambil. Lah, ini kartu gue prioritas, maksudnya nggak bisa diambil. Kan kalau mesti bikin lama, bisa sebulan, bisa 2 minggu, 3 minggu. Dia urusin sama dia. Saya dalam hati saya, pasti bisa. Di mana-mana kartu tenggelam udah nggak bisa diambil, bos. Kita mesti bikin kartu baru. Di mana-mana begitu. Saya bilang pasti bisa. Ucapan adalah doa. Apa kata orang BNI? Maaf ya Pak Haji, maaf ya. Ini kartunya prioritas ya, Emerald. Iya, saya bilang gitu. Maaf ya, maaf. Coba diperiksa, dipakai lagi. Tik. Bisa. Jadi lo tinggal ngucap aja. Alhamdulillah. 999 kali. Pasti bulan ini saya punya duit 10 miliar. Ulang lagi. Amin. Sehari 27 kali. Saya juga tadi begitu, bos, di Bank BNI. Kenapa? Karena kalau saya mesti bikin kartu lagi, itu nunggunya sebulan. Minimal 2 minggu, karena kan dia emerald. Prioritas. Khusus, bukan ya. kayak kartu kayak biasa. Kalau kartu biasa mah, hari itu tenggelam, hari itu bikin jadi. Kalau emerald nggak bisa. Khusus Prioritas lah, lama lagi. Apa katanya supir saya? Pasti bisa lah, Bapak ngajarin orang aja bisa, masuk kartu aja nggak bisa, Pak. Kata yang bikin semangat tuh supir gue. Kan gue turun ke bawah, Den, ini kartunya jadi tenggelam. Alah, itu mah recehan. Bapak ngajarin orang cair 10 miliar, masa ini kartu tenggelam nggak bisa? Di mana-mana kalau kartu tenggelam itu mesti bikin baru. Enggak, saya nggak bikin baru. Alhamdulillah. Nah, ibu juga mesti begitu, jadi mesti pede. Emang orang kadang lihat, kamu sholat apa tuh? Sholat taubat. Emang ada sholat taubat sampai jangan didengerin. Digituin Pak Haji. Hah? Saya pernah dibilangin sholat taubat apa siang-siang kayak gini gitu, tapi saya diem aja Pak Haji. Ya kan hajat lo 10 miliar, hajatnya dia kan cuma puluhan juta. Anak saya sendiri pun macam gitu. Sholat taubat apa Bu sampai segitu banyaknya? Itu kan satu Ustaz Nasrul kan kata Pak Haji sampai 57. Saya 68. Kata anak saya apa? Di buku itu nggak ada Bu. Yang di buku nggak ada, tapi dipraktekkan dengan Pak Nasrullah habis gitu. Coba lihat dulu di YouTube atau kalau di HP itu apa? Kalau lihat Pak Nasrullah di mana? YouTube ada. Ya udah lihat di YouTube. Masa di YouTube penipu? Kalau YouTube penipu ditutup dong sama pemerintah. Enggak lah. Orang yang mau masuk ke YouTube kan udah disortir. Lagi satu aja lah, yang sholat tahajud malam itu berapa rakaat ya? Maunya berapa? Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8? Saya buatnya 4 rakaat tahajud, atau sholat hajatnya 2 rakaat. Emang ada sholat hajat? Enggak ada. Ibu sholat tahajud terus witir. Oh, nah. Aku nengok di YouTube-nya Pak Haji kok ada sholat tahajud yang sholat hajat. Enggak, hajatnya nanti. Itu sholat witir. Witir, satu rakaat apa 3 rakaat. Tahajud langsung witir kita dapat dia. Iya. Ya, saya buatnya tahajud 8 rakaat, lepas itu hajat 4 rakaat terus witir. Tahajud. Saya tahajud aja. Ya. Oh. Nanti nggak kejar baca Quran. Jadi tahajud bikin baru sholat taubat Pak Haji. Nggak ada taubat. Taubatnya ntar. Maghrib. Oh, maghrib. Hajat yang saya nonton di YouTube-nya Pak Haji itu ada hajatnya itu. Tapi terserah lo mau aduk-aduk juga boleh lah. Jadi saya jalani yang itu Pak Haji, kalau tahajud ya Lo ajarin. Iya, Pak Ibu. Jadi untuk mengikis sifat-sifat 18 itu syariat yang diajarkan Pak Haji untuk biar sifat 18 yang sifatnya setan tadi itu satu pun tidak ada di dalam diri Bapak Ibu dengan cara sholat tobat, dibersihkan. Kenapa 18? Karena sifat yang ada itu 18. Maka diniatkan satu persatu. Jadi 18 salam. Itu kan ada 18 sifat. Jadi kenapa kok kita sholatnya banyak? Karena dosaku juga banyak, sifat-sifat jelekku banyak. Rumusnya berapa? 18. Itulah sifat yang harus saya buang.
Kenapa saya setiap hari harus ini, rumah saya harus setiap hari juga harus saya sapu, setiap hari saya pel biar bersih. Itu jadi diniatkan satu-satu. Bismillah, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, 2 rakaat salam, dapat 1. Itu menggugurkan, menghilangkan sifat gundah. Kalau sudah disolatin, itu berarti kan sudah dimatiin. Tapi bisa saja itu timbul terus kita bersihkan. Buktinya ini sudah hilang dari 18-nya, ya pasti sudah bersih, hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah. Karena kita kalau sholat tobat mohon ampun, Allah berjanji akan melipat gandakan harta kita. Nanti Bapak Ibu buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ini semangat untuk sholat tobat. Karena ini janji Allah akan memberikan harta yang sebanyak-banyaknya. Syaratnya apa? Bukan sholat tobat, syaratnya adalah mohon ampun, membersihkan diri dari sifat yang 18 itu, sifat busuk kita bersihkan. Caranya apa? Dengan sholat tobat. Nanti buka surat Nuh 10, 11, 12. Pasti dilipat gandakan hartanya oleh Allah. Yang 50 Bapak Ibu ngambil yang dominan 5 saja. Masing-masing di sholatnya 10, 10, 10, 10. Mikir yang paling dominan. Berarti saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka mikir. Selama 10 itu, Pak? Hah? Selama 10. Sebanyak 10 salam. Bukan 10 niat. Tapi 10 niat dan 10 salam. Waktunya kalau yang 18 kerjakan di maghrib sampai dengan isya. Yang 18 tadi, yang 50 kerjakan di luar itu. Boleh habis isya diborong full, Iya tadi kata Pak Haji gitu. atau dicicil. Nanti habis subuh setelah terbit matahari sebelum duha, duhur barengan asar. Kalau 10-10 diborong juga boleh. Bisa. Bisa ya? Harus. Berarti 2 kali salam semua ya? 2 kali salam. Walaupun 60 kali 2 kali salam semua. 2 kali salam. Dari satu niat tadi, satu sifat, 2 salam, bukan 2 salam, 2 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam. Bisa ya? Bisa. Dirapel kan, habis Dirapel salam. juga boleh ya. Dan yang harus itu syariatnya begitu. Hakikatnya, marifatnya itu inti utamanya adalah membersihkan hati kita sebersih-bersihnya dari sifat yang 18 itu. Itu kunci dasar ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki yang mengejar kita. Bersih. Caranya dengan sholat taubat. Satu kata yang harus digarisbawahi Bapak Ibu yang disampaikan Pak Haji tadi, terpenting itu adalah bahwa gimmick-gimmick yang Pak Haji sampaikan tadi itu bukan pesugihan, tapi itu justru tolak balak, menolak, memageri yang menyerang kita, warung kita. Karena tetangga-tetangga kita bisa jadi punya musuhin kita, warung kita tidak terlihat, warung kita diganggu. Ini menjadi kita tidak usah cari yang lain, musuhnya biar bermusuh. Yang ditakuti oleh setan. Takut. Setan tuh takut sama celana dalam. Nah. Setan tuh takut sama bekas darah mens. Setan tuh takut. Bukan pesugihan. Kalau pesugihan tuh adanya di baskom. Misalkan Bapak dagang bubur, dagang bakso, di baskomnya tuh ada celana dalam. Nah, itu pesugihan. Tapi kalau pesugihannya adanya di atas, itu namanya tolak bala. Mesti dibedain ya. Jangan Bapak bilang pesugihan. Nah, kalau pesugihan tuh adanya di dalam mangkok. Di dalam mangkok, di dalam baskom, di dalam toples.
Ini kan enggak. Cara dalam bapak dan ibu kan digantung di atas. Di atas kepala kita lebih tinggi dari kita. Itu namanya tolak bala. Supaya kalau ada orang yang dagang mau ngambil pelanggan kita, dia langsung mati. Tuh kan alhamdulillah. Kita nih kayak saya nih, punya pasien nih, tamunya banyak. Ada yang ngambil pasien saya, mati. Kan lumayan. Gitu. Daripada kita serang-serang, nggak usah berantem. Pakai itu cara dalam di atas. Jadi yang ngambil anak yatim kita mati, kan lumayan. Yang ngambil pelanggan kita mati, kan lumayan. Mau gak gitu? Hah? Pertama ya Pak Haji ya. Hah? Men yang pertama gitu. Apa? Men yang pertama. Men yang pertama. Men yang pertama. Coba Bapak lihat di atas. Kan banyak tuh celana dalam tuh warna merah semua tuh. Itu mennya ibu yatim yang pertama tuh saya kumpulin. Supaya kalau ada yang ngambil tamu RDY mati. Enggak Pak Haji, itu yang mandi jam 00. Kalau kita badannya lagi kurang fit pakai air hangat bisa nggak Pak Haji? Biasanya kalau mandi kan pakai air yang ngalir itu. Air hangat boleh, yang nggak boleh air panas. Iya, air hangat. Kalau lagi kurang fit, aduh mau mandi maksudnya pakai air hangat aja dah. Air hangat boleh. Air yang mengalir. Boleh. Nah, terus Boleh. bisa langsung. Bapak bisa gak nih bedain antara pesugihan sama tolak bala? Iya benar. Hah? Bisa. Kalau pesugihan adanya di tengah. Nih, kalau pesugihan adanya di batas mata ke bawah pesugihan. Tapi kalau di atas kepala itu namanya tolak bala. Bisa? Adanya cuma di RDAY, dukun juga nggak tahu. Kemarin kan dukun datang tuh dari Pangandaran. Nanya, Pak Haji, batas pesugihan sama batas tolak bala mana sih? Pesugihan tuh adanya dari batas kepala ke bawah. Biasanya tuh adanya tuh di panci. Adanya di panci. Jadi kalau Bapak ngaduk-ngaduk, kalau kita punya orang indigo, dia ngeliat tuh belatungnya tuh adanya di panci. Di mangkok. Kalau orang indigo, kalau Bapak nggak indigo nggak bisa lihat. Yang punya indera keenam. Nah kalau tolak bala adanya di atas kepala ke atas. Makanya pasangnya Bapak harus di atas lebih tinggi dari kepala. Kalau Bapak masangnya sama pala, Bapaknya yang habis sama dia. Sama si kompetitor. Pesaing. Di atas pintu gitu ya? Ya tuh di atas pintu. Kalau sekarang cara dalam saya adanya di atas plafon. Kalau nggak percaya ibu naik di atas plafon. Ini semuanya isi cara dalam saya. Kalau di luar cara dalam ibu yatim. Ada yang kembang-kembang, ada yang total-total, ada yang doll mansion. Pak Haji tadi yang ditaruh di sini celana dalamnya itu kayak mana Pak Haji? Apa? Yang celana dalam mata. Mana mic-nya? Nggak kedengeran. Yang tadi itu loh Pak Haji celana dalamnya ditaruh di HP itu gimana Pak Haji? Kan ibu dikejar-kejar debt collector. Ya. Anggap aja ini cara dalam ibu. Ya gini. Nah, dikurung begini, no. Jadi ibu kemana-mana pakai HP, pakai cara dalam nih itu. Halo. Itu beneran kayak gitu Pak Haji? Benar. Oh. Bismillah Pak. Iya. Oke? Yang di Saya atas, tutup. yang di atas rumah kan yang lama mikir Pak Haji itu yang 9 hari sudah Ya. ada. Yang baru ini kan Pak Haji Pak yang men pertama. Ya. Itu digabungin apa gimana? Apa Digabungin boleh. Oh gabungin aja ya. Boleh. Ditambahin Cara dalam itu. Bapak sama ibu. Iya udah ada. Ya, digabung di atas. Yang- Nanti kan yang- konslet di atas. Iya, Keluar yang- percikan api. Yang men pertama itu kata Pak Haji tadi, itu kan 9 hari dipakai yang lama. Celana Kan dalam saya itu Pak Haji, bukan celana dalam dia. Gabung boleh. Gabung boleh. Sendiri boleh. Oh iya. ya, sama yang mens yang kata Pak Haji tadi itu Tambahin lagi. tambahin aja. Jadi 3 apa 4. Iya, iya Pak Haji. Makin banyak makin lebih bagus. Oh iya. Tidak ada hama tikus. Penuh Tikus nanti lari. atasnya itu. Tikus tuh maksudnya orang yang mau ngambil pelanggannya Bapak. Iya. Bapak kan punya pelanggan. Iya. Nanti pelanggannya diambil sama orang itu. Nanti orang itu mati. Gitu. Kalau nggak mati minimal cerai. Rumah tangganya cerai. Kan lumayan. Orang yang suka ngambil pelanggan orang, bonusnya pasti mati. Orang yang suka mengambil pelanggan orang, bonusnya pasti cerai. Rumah tangganya pasti cerai. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita udah sering ketemu tamu. Kenapa lo cerai? Kenapa lo kawin lagi yang kedua, kawin lagi yang ketiga?
kawin lagi yang keempat, sama suami, sama istri yang pertama anaknya 3, sama istri yang kedua anaknya 3. Oh, lu suka ngambil pelanggan orang ya? Nggak boleh. Cari pelanggan baru. Masa pelanggan orang diambil? Emang nggak bisa cari pelanggan baru? Bisa lah. Ya, jadi jangan ngambil pelanggan orang, ya nggak boleh ya. Cari pelanggan baru. Ciptain. Dagangan juga gitu. Nggak boleh ngambil dagangan orang. Bikin dagangan baru. Betul? Sekarang kalau lu jadi dia jadi lu, sakit hati gak? Sakit hati. Sakitnya di mana? Sini nih. Oke, gue tutup. Sampai ketemu lagi. Cair 10M. Malang. Gue pikir lo raksasa. Tinggi bener. Humor ya bos. Humor ya bos.